hadir? Nggak ada. Oke, untuk menambah semangat kita belajar, ayo kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Semuanya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dari mana tenaga kita dapat? Dari makanan. Jadi nanti kita mau belajar dari mana kita dapat makanan, ya. Yang kita makan itu membuat tenaga di dalam tubuh kita. Makanya bisa ngayuh sepeda. Nah, ini tujuan pelajarannya yang pertama. Nah, melalui pengamatan video, kamu mampu menganalisis informasi tentang rantai makanan dengan baik. Video yang kedua apa? Melalui kegiatan kelompok, kamu mampu membuat diorama rantai makanan dengan baik. Oke, sebelumnya kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang rantai makanan. Kita saksikan dulu, nanti kita bahas. Kamu boleh tanya-tanya, Umi juga boleh tanya-tanya. Paham ya, Nak? Kalau menyaksikan video berarti tenang, tidak ada suaranya, ya. Assalamualaikum anak Umi. Hari ini kita akan belajar rantai makanan. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup yang lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ada 3 komponen dalam rantai makanan. Yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan, seperti rumput atau padi. 2. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain. Konsumen tingkat 1, hewan pemakan produsen, contohnya tikus. Konsumen tingkat 2, pemakan konsumen tingkat 1, contohnya ular. Konsumen tingkat 3, pemakan konsumen tingkat 2, contohnya elang. Yang ketiga, pengurai. Pengurai adalah organisme yang dapat membusukkan tumbuhan dan hewan yang sudah mati, contohnya jamur dan bakteri. Hari ini kita akan belajar ekosistem sawah. Disimak ya. Contohnya padi. Padi adalah produsen. Produsen dapat menghasilkan makanan sendiri. Padi akan dimakan oleh tikus. Tikus tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Ia merupakan konsumen tingkat 1. Tikus akan dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat 2. Ular tidak bisa memakan produsen karena ular tidak memakan tumbuhan. Lalu nanti ular akan dimakan oleh elang. Dalam hal ini elang merupakan konsumen tingkat 3. Lalu jika elang mati, maka elang akan diuraikan oleh bakteri atau jamur menjadi kompos untuk tumbuhan. Nah, anak Umi, itu tadi contoh rantai makanan ekosistem sawah. Ada juga rantai makanan ekosistem hutan. Tumbuhan dimakan oleh rusa, lalu rusa akan dimakan oleh harimau. Lalu jika harimau mati, maka diuraikan oleh jamur atau bakteri. Lalu menjadi kompos untuk tumbuhan juga. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih anak Umi. Sampai jumpa di lain waktu. Sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Ya. Apa tadi?
Habis itu karena ularnya mati, siapa yang nggak bisa makan? Ularnya. Terus ularnya kasihan nggak bisa makan, akhirnya apa? Mati semua. Jadi rantai makanan itu dia harus saling keterkaitan, harus ada semuanya. Sampai di sini paham Anak Umi? Paham? Coba buka bukunya di halaman 64. Tengok halaman 64. Sudah dibuka? Makanan sama seperti yang Umi jelaskan tadi. Di situ ada rantai makanan. Baik, hari ini Anak Umi akan mengerjakan sesuatu. Apa sesuatu itu? Diorama rantai makanan namanya. Secara berkelompok. Kelompoknya sudah Umi bagi. Ada berapa kelompok kita? Ada 4. Baik, nanti Umi akan bagikan namanya LKPD. Di situ ada langkah-langkah mengenai diorama yang akan kamu buat. Baca di situ. Setelah dibaca, Anak Umi, setelah dibaca, terus kamu diskusi sama kawannya. Diskusi ngapain Umi? Bagi tugasnya. Siapa yang gunting? Siapa yang ngelem? Siapa yang hias? Jadi semua bekerja. Paham Anak Umi? Paham Anak Umi? Paham. Oke, ini dia. Ini dia lembar kerjanya. Nanti kamu baca. Habis itu diskusikan sama kawan. Siapa yang gunting? Siapa yang ngelem? Siapa yang menghias? Jadi semuanya bekerja. Paham Nak? Paham. Oke, Umi bagi. Sudah? Tulis namanya, tulis nama anggota kelompoknya, lalu kamu diskusi. Ayo Umi kasih waktu cuma 3 menit aja, cepat. Ayo diskusi sama kawannya. Siapa yang gunting, siapa yang diskusi sama kawannya. Biar dapat kerjanya. Oke, sudah cukup diskusinya Nak. Duduk rapi dulu. Duduk rapi. Kita mau menyepakati waktunya. Jadi harus siap. Tengok itu jamnya dulu. Kalau 30 menit siap, jarum panjangnya nanti ke angka 3. Bisa? Setelah siap, nanti kamu paparkan, baru tanya jawab. Paham Nak? Keluarkan dulu peralatannya, bukunya disimpan dulu. Peralatannya sudah dikeluarkan.
Ada yang nanya apa, Nak? Yang mau bertanya, angkat tangan aja, nanti Widata. Yang mau bertanya, angkat tangannya, nanti Widata.
Kemana kalau ke situ? Udah. Biar terus. Sudah ada yang mulai cucu. Ayonya kita perhatikan waktunya. Dikasih kardus sudah ada. Ayo, kalau udah siap pasang cucuknya di belakangnya. Dan langsung dicucukkan. Sudah mulai dicucuk. Pasang cucuknya. Ini potong lagi lah. Jangan beda kali. Ini masih goyang-goyang nih. Nyalin lagi. Boy, tangannya lagi. Iya lah. Iya, benar. Iya. Tolong buat dikit. Oh, sedikit kali. Ayo anak Umi. Kita tadi mana saya? Sini.
terjadi? Baik.